Ini akan terlihat pada RPP yang nanti akan dibuat. Gitu. Menentukan tujuan pembelajaran, state objective. Langkah berikutnya adalah memilih metode pembelajaran, select instructional methods, media and materials. Strategi yang dipergunakan modelnya adalah Managed Learning. Metodenya apa? Ceramah dan penugasan. Pendekatannya apa? Scientific, ilmiah. Memilih strategi, memilih media. Di dalam menabung media yang dipakai, celengan, presentasi untuk pembelajarannya, software PowerPoint, video, literasi keuangan siswa SD menabung selama 1 tahun untuk berkurban tampilan tablet, dan seterusnya. Di sini sudah terumuskan. Berikutnya adalah materi yang harus diajarkan. Itu mengubah dan atau merancang materi. Matematika, magic metric, literasi keuangan, dan nilai-nilai moral. Materi yang masuk di dalam mata pelajaran matematika adalah magic metric, literasi keuangan, dan nilai-nilai moral atau core value. Dibuatlah rancangan materinya. Bagaimana memanfaatkan media dan materi tersebut, itu pun juga ada langkah-langkahnya. Pertama, pratinjau media dan materi, melihat kembali media dan materinya, menyiapkan media dan materi, menyiapkan lingkungan belajarnya, menyiapkan kelas, menyiapkan pembelajar ini siswa ya, menyiapkan siswa, menyediakan pengalaman belajar. Waktu itu saya memberikan celengan kepada anak-anak. Ini adalah langkah-langkah pada memanfaatkan media dan materi yang digunakan. Nah, keterlibatan atau partisipasi siswa itu bisa dibuat, saya membuat ini dengan kartu menabung. Ada kartu menabung yang setiap kurun waktu tertentu dicatat atau setiap hari dicatat, di situ terjadi partisipasi dari siswa. Selain belajar matematika, di situ ada magic metric, kemudian di situ ada literasi keuangan, di situ ada penanaman moral. Education karakter yang kami pakai waktu itu adalah di Thomas Likona. Teknik yang terakhir atau langkah terakhir adalah penilaian aspek pengetahuan, tes tertulis, penugasan. Bisa juga evaluasi dan revisi. Ini adalah evaluasi dan revisi untuk desain pembelajaran yang kita buat. Itu. Nah, Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Saya ingin menyampaikan begini. Romo Buder Suster Bapak Ibu. Sisi di mana bahwa
RPP atau desain instruksional itu bukan hanya sekedar administrasi belaka, tetapi itu adalah desain pembelajaran masa depan anak-anak kita. Begitu. Nah, waktu itu kami melakukan penelitian di SD Pangudiluhur Bernardus, Semarang. Permendikbud nomor 22, 23, 24 tahun 2016 itu masih tetap berlaku. Cuman memang di standar prosesnya ada kemudahan-kemudahan. Oke. Sekarang kita lihat Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu. Kelihatan enggak? Ini ya coba ya. Komponen RPP yang sebelum muncul surat edaran itu adalah kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator. Ini sebagian ya. Terus kemudian model desain instruksional itu ada analyze learners, state objective, select instructional method, media and materials, utilize media and materials, require learners participation, evaluate and revise. Masing-masing komponen RPP ini sejalan dengan bagian mana di desain instruksional Assure. Tujuan pembelajaran di state objective ini merupakan bagian dari tujuan pembelajaran. Kemudian materi metode pembelajaran media ini masuk di dalam select internet instructional methods, media and materials. Media, metode, materi. CDE. Ini masuk di select instructional method dan seterusnya. Kemudian require learner participation, langkah-langkah pembelajaran yang melibatkan siswa. Yang terakhir adalah penilaian hasil belajar. Nah, ternyata desain instruksional model Assure, model desain instruksional Assure mirip dengan standar proses dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Sekarang muncul surat edaran yang di RPP itu hanya 3 komponen, tujuan, langkah-langkah, dan evaluasi. Apakah salah? Menurut saya juga tidak salah. Apakah benar? Tidak 100% juga benar. Tujuan, langkah-langkah, evaluasi. Jika guru itu sudah cukup lama dan cukup senior, dia akan hafal dengan sendirinya. Setiap materi, setiap pokok bahasan, hafal mengajarnya harus bagaimana. Tetapi untuk kita sebagai guru pemula atau awal ya, mau tidak mau mendesain pembelajaran itu harus dilakukan. Yang seharusnya dilakukan oleh semua guru ataupun semua institusi yang
mempunyai kepentingan dengan pembelajaran. Nah, kemarin saya ada yang sudah kami kembangkan. Sebentar. Saya akan, ya, ya. Nah, posisi core value, landasan kurikulum, dan potensi dari 7 unsur budaya yang nanti Bapak Ibu Romo Budarso kembangkan, yaitu core value. Kalau sekolahan itu sudah mempunyai atau yayasan sudah mempunyai, akan lebih mudah. Itu masuk di analyze learners. Kemudian landasan kurikulumnya, potensi 7 unsur budaya atau potensi sekolah tersebut. Nah, di dalam penelitian kami mencoba mengembangkan model desain instruksional Assure menjadi demikian. Assure-nya masih tetap kelihatan, tetapi mekanisme yang lain-lain itu kita tambahkan. Nah, muncul di sini rencana pelaksanaan pembelajaran. Maka lanjutannya adalah proses belajar mengajar. Ada tes formatif, tes sumatif, ini menjadi umpan balik buat guru, terjadi evaluasi dan kemudian revisi. RPP yang direvisi balik lagi menjadi RPP yang siap digunakan. Begitu. Kira-kira seperti ini di pengembangan desain instruksionalnya. Nah, ini menjadi model final dari penelitian kami dulu. Nah, Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu, RPP yang ada sekarang saja menjadi beban yang cukup berat. Kemudian, apalagi dengan model atau mengembangkan atau merancang sebuah desain instruksional setiap mata pelajaran dari kelas 7, 8, 9 di setiap pokok bahasan mata pelajaran. Nah, saya akan memberi contoh bagaimana RPP berdasarkan model Assure ini. Saya akan buka di ini. Pak Ibu di Google Classroom kita, saya sudah memasukkan ada sebuah tugas untuk mendesain kurikulum. Kemudian kita sekarang di ini sebentar. Kami pernah berdiskusi dengan para fasilitator, bertukar informasi tentang RPP. Saya akan
menunjukkan beberapa RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Tetapi mohon untuk dipahami ya, bahwa desain instruksional itu jauh lebih luas dibandingkan dengan RPP. Begitu ya. Desain instruksional assure itu merupakan, kalau kita ngikuti langkah-langkahnya, akan sangat jelas bagaimana menyiapkan atau mendesain pembelajaran siswa. Nah, kami menggabungkan materi pokoknya adalah operasi bilangan dan menabung. Kompetensi intinya tetap, kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi akan menjadi berbeda. Untuk matematika, ini kompetensi dasarnya di ranah pengetahuan, kemudian maaf saya share screen saya tadi tidak masuk ternyata. Nah, sudah terlihat Pak Heri sudah berganti. Oh ya, sudah berganti ya. Sudah sampun RPP. Ternyata belum saya stop share. Ya. Saya tidak maniak di RPP, tetapi kita mencoba untuk membuka wawasan bahwa sepenting apakah RPP itu dan model RPP-nya bagaimana, itu mari kita berdiskusi. Ini sebagai contoh saja, dulu kita pernah melakukan penelitian seperti ini. Jadi antara matematika, ini ya, materi pokoknya operasi bilangan dan menabung. Misalkan di sini materi pokoknya operasi bilangan dan entah nanti dirancang seperti apa yang bisa menunjukkan nilai-nilai itu bisa masuk di dalam pembelajaran itu. Gitu. Kompetensi dasarnya matematika semacam ini. Ada. Kemudian literasi keuangan menabung di ranah pengetahuan, menyadari manfaat penabung, indikator pencapaian kompetensinya macam ini. Di ranah keterampilan apa yang mau dicapai, tujuan pembelajarannya matematika ini. Literasi keuangan, tujuan pembelajarannya ini dan sebagainya. Nah, materi pembelajarannya tidak full penuh, tinggal hanya poin-poinnya saja. Materi literasi keuangan ini. Kemudian metode pembelajarannya demikian, media pembelajaran ini, sumber belajar. Nah, kemudian ini sebetulnya yang kenapa pemerintah mensyaratkan ada langkah-langkah yang harus dimasukkan gitu. Karena di situ jika kita mempergunakan, sebentar, di sini ada model pembelajarannya, apakah itu project based learning, problem based learning, atau malah problem based teaching, atau discovery inquiry, atau model pembelajarannya yang lain, maka model pembelajaran ini hendaknya dimunculkan di dalam langkah-langkah. Itu.
gitu ya, tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkahnya, kenapa pemerintah memasukkan langkah-langkah ini. Tetapi kemudian yang menjadi masalah adalah pernyataan RPP 1 lembar, gitu. Ya tidak apa-apa. Nanti akan saya tunjukkan contoh RPP 1 lembar di kepelatihan Olimpiade saya. Langkah-langkah pembelajarannya, karena di model Mama Nancy Learning itu sintaksnya adalah stimulus, kemudian financial behavior, langkah kedua, langkah ketiga adalah follow up, kemudian pada pertemuan berikutnya sama lagi akan jelaskan lagi tentang langkah-langkah. Yang terakhir, pertemuan terakhir ini pertemuan ke berapa ini? Pertemuan keempat. Karena di akhir pertemuan keempat inilah, maka di situ langkahnya adalah ada award, ada response, ada evaluate. Award itu penghargaan, celengan, dan uang tabungan diberikan ke peserta didik. Siswa diminta untuk terus menabung di rumah. Diberi stiker, pendekatannya saintifik, dan seterusnya. Nah, ini contoh yang sangat rinci, begitu Bapak Ibu, Buder Suster. Kemudian saya coba memberi contoh ini. Sebentar. Saya coba memberi contoh, saya share screen. Kelihatan ya? Screen saya kelihatan ya? Terlihat Pak Heri. Terlihat, oke. Terlihat Pak. Ya. Di Olimpiade. Nggak jelas ini loh Pak, kecil sekali. Iya, kecil sekali. Nanti bisa dilihat. Ini nanti saya upload di Google Classroom, Bu. Ini sementara saja. Bisa dilihat nanti di Google Classroom. Oh. Kalau RPP ini adalah RPP 1 lembar. Yang isinya hanya mind map tentang hukum Newton. Tujuannya ada, langkah-langkahnya ada di sini. Kemudian penilaiannya ada. Ini sebagai contoh yang hanya 1 lembar. Di sini mengandaikan bahwa kita sebagai guru di dalam pengelolaan kelas sudah oke, nggak ada masalah, materi pembelajaran tidak ada masalah, dan semuanya sebagainya tidak masalah. Tetapi jika metode model pembelajarannya apapun yang kita kesulitan untuk mengingat, maka itu memang harus tertulis. Contoh ini. RPP di diklat core value, materinya core value. Yang ingin saya tunjukkan adalah bentuk RPP-nya. Ada model RPP yang semacam ini juga, gitu. Topiknya core value, tujuan instruksionalnya, tujuan pembelajarannya ada.
indikator pencapaian kompetensinya juga ada di sini. Tinggal memang di sini tidak ada, kemudian langkah-langkahnya tidak ada, dan juga evaluasinya tidak ada. Tetapi ini menjadi bagian juga yang bisa dipergunakan sebagai perencanaan untuk pembelajaran. Gitu. Ya. Nah, sebentar, apakah masih ada lagi? Ya. Romo, Buder, Suster, Bapak Ibu semuanya, begini, ini bukan satu hal yang baku, tetapi kita mencoba untuk merencanakan atau mendesain dari kurikulum yang sudah kita kembangkan, kemudian kita mengambil salah satu model desain instruksional yang khusus atau yang classroom oriented. Nah, kebetulan kami sudah membuktikan bahwa model Assure ini efektif untuk meningkatkan pembelajaran matematika dan literasi keuangan di tingkat anak sekolah dasar. Dan secara ilmiah, model yang sudah di launching atau sudah dipublish ke kancah dunia pendidikan tentunya juga sudah teruji secara ilmiah. Dari pengembangan kurikulum yang sudah kita bicarakan tadi, memang saya yakin pasti akan ada proses yang dilalui oleh Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu semuanya. Kemudian belum lagi ini nanti harus mendesain setiap begini, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah nanti mempunyai tugas untuk mendesiminasikan, mendiskusikan hal-hal semacam ini. Bagaimana pengembangan kurikulumnya, kemudian mendesain pembelajaran. Yang perlu dipahami adalah, dan yang harus dilakukan, desain instruksional atau desain pembelajaran yang berupa dokumen kertas itu bukan hanya sekedar administrasi. Ibaratnya itu adalah Google Map sekarang. Kalau itu dipahami sebagai hanya sebuah administrasi yang kemudian hanya ditumpuk dan tidak pernah dilaksanakan, ya tidak akan berfaedah apapun. Dokumen pengembangan kurikulum yang sudah dibuat kemudian hanya ditumpuk. Dan itu dulu Romo, Buder, Suster, Bapak, Ibu sudah membuat KTSP di buku 1, buku 2, buku 3, dan seterusnya. Kemudian di dalam menjalankannya masih ada kekurangan sana-sini. Di tingkat guru di mana harus membuat RPP, program semester, soal, dan sebagainya, diribetkan seolah-olah diribetkan dengan administrasi-administrasi ini.
Tetapi sebetulnya kalau kita mencoba untuk berdiskusi bersama, bareng, bagaimana agar administrasi ini mudah, tidak meribetkan, tetapi desain instruksional ini bisa menjawab atau bisa menjadi ujung tombak dari kurikulum yang sudah dibuat, begitu. Kurikulum dibuat tujuannya apa? Dicapai dengan desain instruksional dan implementasi ke bawah, ke tingkat siswa. Saya 11 tahun menjadi guru, salah satu kenapa saya keluar juga, saya insaf, bukan keluar, saya insaf. Itu salah satunya juga bagian ini. Waktu itu di 2000, sebelum 2006, saya keluar itu 2005. 2005 ada rencana untuk menilai secara observasi setiap anak satu-satu. Dan sekarang munculnya di kurikulum 2013 macam itu. Kalau ini hanya sebatas dipahami sebagai administrasi dan validitasnya itu gimana ya? Gini, maksud saya mau bilang begini. Dulu waktu di rapot ada kerajinan, kerapian, satu lagi apa itu? Itu nilainya B, C, atau K, atau D. B, C, D, atau A. Kehadiran. Kehadiran. Nah, kehadiran masih bisa dilihat secara numerik, masih bisa, tetapi kerapian, baik, cukup, kerajinan baik, cukup, seperti itu kan? kurang, ya. Kurang. Baik, cukup, kurang. Waktu saya pertama kali menjadi wali kelas, saya menilai itu, saya berpikirnya begini. Kenapa saya memberi nilai anak ini B? Kenapa tidak A? Kenapa nilainya C? Saya bergulat dengan situasi di mana saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya tulis di situ, apa yang saya nilaikan. Pada saat nilai itu, predikat itu saya berikan C, dan saya ditanya oleh orang tua kenapa kerajinan anak saya C, itu saya tidak bisa menjawab. Maka agar saya tidak dikomplain banyak orang, predikat itu saya buat minimal B semuanya. Dan negara juga mensyaratkan saat ini Semua di karakternya itu, perilakunya tidak boleh D kan? D. Harus B ya? Ya. Kalau diberi C, tidak naik. Nah, hal-hal ini yang mari kita bersama-sama untuk berpikir kritis, karena pada saat ini, di sini, tadi kita sudah berbicara tentang pembelajaran yang di kurikulum tadi ya. Yang di kurikulum tadi, saya share screen, saya ulangi lagi, saya share screen. Nah, desain instruksional yang kita bangun itu pun harus memasukkan model di sini, project based learning, project based teaching, project based living. Ini semua apa sih Pak sebetulnya? Nah, ini adalah arena diskusi kita untuk lebih tajam.
dari model project ini, itu ujung-ujungnya adalah untuk berpikir kritis. Dan model berpikir kritis atau model critical thinking yang kita pakai adalah modelnya Thayer. Bisa dengan model yang lain. Pakai critical thinking foundation, itu bisa juga. Yang penting bahwa ada banyak sekali model critical thinking ya. Nah, desain instruksional yang kita bangun itu mencerminkan ini semuanya. Mengobservasi, menganalisis, mengevaluasi, mengkontekstualisasikan, kemudian kita bertanya, kemudian refleksi. Refleksi itu adalah critical thinking, puncak critical thinking menurut Thayer. Refleksi. Yang ini kemudian nanti akan merubah sistem berpikir, olah rasa, bertindak, berkarya sebagai seorang individu yang nantinya akan ada perubahan di dalam sekolah tersebut, kemudian akan menjadi sebuah budaya sekolah. Dari desain instruksional inilah kurikulum desain instruksional, maka ada pendekatan budaya, budaya sekolah, ada core value, karakter yang mau dibentuk oleh sekolahan apa. Ya. Kira-kira demikian Romo, Buder, Suster, Bapak Ibu semuanya. Nampaknya yang raise hand sudah Pak Ali Sarul Lailai. Ya, Sudah dari Pak tadi Heri. raise hand. Sudah tidak sabar sepertinya nih Pak Alizaro ini. Iya. Langsung saja Pak Heri. Ya, silakan. Oke, langsung ke pertanyaan saja, J. Ini ada 3 penanya dari Bapak Alizaro, Ibu atau Suster, maaf. Ibu ya, Ibu Sabar Sihombing dan Bruder Adrianus. Untuk yang pertama, saya persilahkan untuk Bapak Alizaro. Monggo Bapak. Iya. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih Sama-sama, Bu Bapak. Dista. Ya, Pak, mohon maaf yang sebesar-besarnya bahwa kepingin rasanya ikuti dari awal tadinya. Ya, materi yang Bapak sampaikan, tapi mulai setengah 10 tadi saya sering terpental ya dengan jaringan dan koneksi yang ada gangguan sedikit, sehingga saya banyak off cam tadi pada awalnya. Sekarang sudah agak baik, Pak. Saya bukan bertanya, Pak. Saya hanya menyampaikan satu harapan. Satu harapan, Pak. Sama seperti pada hari Sabtu yang lalu, melalui arahan dari pengurus yayasan kita, ya di YPK Kam, bahwa kami, ya kita semua para guru yang sedang mengikuti diklat sekarang selama kurang lebih 1 minggu, pasti ada satu kesediaan untuk mengikutinya, ya dengan hati yang rela, tulus, ikhlas. Tapi apa yang kita alami memang pasti tidak semuanya, apalagi ini kepala sekolah, mungkin juga melalui wakil kepala sekolah nanti pada tanggal 23, tidak dengan serta-merta diserap begitu saja. Untuk selanjutnya kita akan tularkan sebanyak-banyaknya kepada para guru kita. Apa yang kami harapkan di sana, Pak? Pertama, semoga Bapak Ibu bruder kita, ya Romo atau frater, suster yang dari Yayasan Pengudi Luhur ke depan
ada kesediaan, ada waktu, ya tentunya nanti mungkin melalui atau difasilitasi oleh para yayasan kita untuk memberikan perhatian khusus atau pendampingan khusus ya kepada kita-kita yang di daerah. Sebagaimana kita lihat, karena dalam konteks ini kurikulum tadi saya ikuti pemaparan dari Pak Heri, apa yang kita lihat sekarang Pak, mungkin sebagian besar dari unit sekolah yang lain juga dengan kurikulum 2013 sekarang, kita lihat bahwa mulai dari silabus kita itu sampai pada RPP, maaf sekali lagi, ya saya tidak terlalu berpandangan terlalu negatif ya kepada guru-guru kita, tapi banyak yang namanya hanya sebagai copy paste saja. Copy paste saja. Artinya sesungguhnya pada RPP justru disitulah sesungguhnya dituangkan lebih jauh ya mengenai apa mau dibuat pada masa-masa yang akan datang. Lagi Pak Heri, seperti kita ketahui bersama juga, sekali lagi kita bukan memandang rendah para guru kita dengan yang referensi kadang-kadang ya kurang untuk mengembangkan diri dengan mendapatkan ya ilmu yang diampu itu dari berbagai sumber apa saja untuk dikembangkan lebih jauh ya, apalagi menghidupkan budaya lokal tadi yang seperti dijelaskan oleh Bruder Bapak Ibu sebelumnya. Sekali lagi Pak, Ya, Pak. apalagi mohon maaf dengan kita sekarang yang mungkin ya sudah berusia 50 ke atas, ya mungkin daya serapnya kadang-kadang sangat terbatas. Nah, maka harapan ini Pak semoga bisa terpenuhi pada masa yang akan datang. Itulah saya sampaikan tadi Pak, bukan pertanyaan, tapi satu harapan sehingga diklat kita ini tidak begitu selesai nanti padam Pak, padam. Nah artinya bagaimana ini supaya secepatnya segera kita hidupkan ya, tetapi memang tidak terlalu banyak juga kita berharap bahwa di unit kita masing-masing ini nanti sudah langsung on begitu, nah, tapi dengan pendampingan, ya pendampingan misalnya secara berkala dari Bapak Ibu, dari para bruder kita dari Yayasan Pemudi Luhur, ya kita siap ya untuk berjalan beriringan, dan bagaimana supaya kami bisa mendapatkan yang terbaik yang sudah diterapkan selama ini oleh Yayasan Pemudi Luhur itu bisa ditularkan kepada kita, kepada kami yang di daerah-daerah ini. Karena bagaimanapun, ya seperti tadi kita dengarkan, ya daerah perkotaan juga dengan daerah sampai ke tempat yang terpencil pasti nuansanya berbeda. Maka untuk mendesain ini sedemikian sehingga kita itu tadi 144 nanti akan terbentuk satu silabus yang hebat itu dengan RPP-nya yang begitu luar biasa bisa kita dapatkan pada masa yang akan datang. Demikian Pak Heri, terima kasih banyak Pak. Ya. Monggo. Ya. Terima kasih Terima Bapak kasih. Alizaro. Tanggapannya Bapak Heri mungkin ada Ya. tanggapan? Karena ini harapan, saya juga berharap. Tidak menanggapi tetapi berharap juga, Ya, dan semuanya pasti berharap ya Pak kami saya pribadi sadar Pak, sadar sesadar-sadarnya bahwa ini satu hal yang baru dan cukup berat. Maka menyejukkan sekali tadi harapan Pak Alizaro tadi. Jadi kita semua juga membuka wawasan, dan saya sendiri
target yang saya pribadi canangkan di desain pembelajaran diklat ini adalah membuka mindset kita semua agar kita menjadi lebih baik. Karena mindset ini harus dibuka terlebih dahulu. Secara pribadi saya seperti itu, Pak. Jadi misalkan ada yang kesulitan untuk mengerjakan tugas, kami paham, kami sangat paham itu. Kemudian ada kesulitan mendesain instruksionalnya, mengembangkan kurikulumnya, kita semua paham kok, Pak. Maka tadi dikatakan, mari kita berjalan beriringan bersama-sama untuk saling menguatkan. Dan ini Pak, Bapak memberikan harapan ini, saya jadi, ini langsung ada ide. Kelihatannya butuh dibangun jejaring yang tidak hanya sekedar di Zoom meeting ini, yang kita bisa membangun sesuatu yang bermanfaat untuk kita bareng-bareng di konsorsium ini, memperkuat jaringan pendidikan kita. Ada yang di kota, ada yang di desa dan sebagainya, kita bisa kuat bareng untuk berdiskusi bersama.